Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bu April. Saya kali ini melanjutkan materi IKP yang sebelumnya. Kemarin kan tentang alat ukur instrumen. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai kalibrasi alat ukur instrumen untuk IKP kelas 11. Kali ini pembahasannya mengenai yang pertama kalibrasi, yang kedua master kalibrasi, yang terakhir pasti ada evaluasi. Yang pertama kalibrasi. Kalibrasi itu punya pengertian, yaitu rangkaian kegiatan untuk membandingkan hasil pengukuran suatu alat dengan alat yang standar sesuai untuk menentukan besarnya koreksi pengukuran alat serta ketidakpastian. Jadi yang untuk selanjutnya yaitu pengertian lainnya membandingkan pembacaan antara sensor tersebut dengan masternya, penyimpangannya seberapa jauh dan kestabilannya berapa jauh. Jadi intinya kayak gini, dia kalibrasi ini ada dua alat. Yang pertama alat ukurnya, alat ukur instrumennya. Yang kedua masternya, yaitu maksudnya itu alat standarnya. Jadi harus ini dibandingkan apakah alat ukur ini sesuai enggak dengan alat standarnya atau masternya. Ini untuk yang kalibrasi. Ada lagi selain kalibrasi, ada lagi yang namanya adjustment, yaitu artinya secara Indonesia adalah pengaturan, yaitu mengembalikan akurasi alat ukur ke akurasi yang diperbolehkan. Jadi kalau yang kalibrasi kan dia membandingkan dua alat. Kalau ini mengembalikan akurasinya. Jadi misal ada akurasi yang ini seperti ini adalah termogan. Termogan itu akurasinya maksimal 0,3%. Kalau di luar 0,3%, misal standarnya 50 derajat Celcius. Jika tidak sesuai dengan 50 derajat Celcius ini, berarti harus di adjustment atau di reset ulang. Maksudnya adalah untuk adjustment seperti itu. Jadi untuk kalibrasi dengan adjustment itu berbeda, tapi tujuannya sama. Besarnya koreksi pengukuran alat dapat ditelusurkan ke standar nasional atau standar internasional dengan suatu mata rantai kegiatan agar kalibrasi tidak terputus. Jadi untuk kalibrasi ini ada memiliki beberapa standar. Seperti ini. Ini ada standar internasional, standar nasional, standar acuan, dan standar kerja. Ini ada ketelusuran standar kalibrasi. Ada standar sendiri. Standar internasional seperti apa, nasional itu kayak apa, acuan dan standar kerja itu seperti apa. Ini berbeda. Selanjutnya, tujuan untuk kalibrasi. Yang pertama, mencapai ketelusuran pengukuran. Maksudnya ini hasil pengukuran dapat dikaitkan atau ditelusurkan sampai ke standar yang lebih tinggi atau ke yang paling teliti. Biasanya menggunakan standar primer, nasional, dan internasional melalui rangkaian perbandingan yang tidak terputus. Yang kedua, menentukan deviasi kebenaran konvensional nilai penunjukan suatu instrumen ukur terhadap nilai nominalnya. Atau dengan kata lain, definisi dimensi nasional yang seharusnya untuk alat ukur atau bahan ukur. Yang ketiga, menjamin hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional dan internasional. Ini pasti, karena untuk kalibrasi dia harus ada acuannya menggunakan standar nasional dan internasional. Yang keempat, menjamin dan meningkatkan nilai kepercayaan di dalam proses pengukuran. Jadi
untuk alat ukur ini harus hasilnya harus sangat teliti, yaitu ya, agar bisa menjamin dan meningkatkan hasil kepercayaan itu tadi. Untuk yang kedua, yaitu master kalibrasi. Ini maksudnya itu adalah seperti yang di pengertian sebelumnya itu ada master alat standar. Alat standarnya adalah master kalibrasi, maksudnya seperti itu. Master kalibrasinya ini adalah alat-alat standarnya. Alat standar kalibrasi yang pertama, pressure gauge. Maksudnya seperti ini. Pressure gauge dari namanya kan udah kelihatan, pressure adalah tekanan. Jadi ini adalah alat ukur tekanan yang ini. Yang gede ini itu adalah masternya atau alat standarnya, namanya pressure gauge tester. Jadi pressure gauge-nya ini dimasukkan, ditancapkan di sini, nanti ada suatu langkah-langkah untuk mengkalibrasi pressure gauge ini. Jadi ini ada rodanya, ini ada ininya. Nah, ini ada standar weight-nya. Standar weight-nya ini ada berat massa tersendiri, itu ada standarnya berapa. Ini juga diukur hingga alat ukur ini pressure gauge-nya harus sesuai. Itu yang untuk pressure gauge-nya. Yang kedua, torsi wrench. Ini torsi wrench-nya ini ada dua, manual sama digital. Untuk yang ini saya menampilkan untuk yang digital. Ini digitalnya. Dia dikalibrasi secara digital. Jadi keluarannya ini ada nominalnya. Dia ditaruh dan gimana ya bilangnya ya, diatur sedemikian rupa, diatur ininya kesesuaiannya, sehingga di sini ada di sininya tertera nominalnya berapa. Itu namanya torsi wrench tester. Yang ketiga, flowmeter. Namanya flowmeter kalibrasi. Ini adalah flowmeternya. Alat yang gede ini, nah, yang namanya flowmeter kalibrasi. Jadi dia sebelum digunakan dari dikalibrasi dulu semuanya ini. Untuk yang ini alat itu besar, gede. Tetap seperti contoh sebelumnya yang saya kasih tahu, yang flowmeter harus dipasang di antara dua pipa. Ini juga dipasang di antara dua pipa. Dan sini ada pengaturannya untuk kalibrasinya. Jadi ini ada suatu aliran yang masuk sini. Dia diatur sedemikian rupa agar yang ini alirannya sesuai yang tertera di monitor ini. Ini untuk yang flow meter. Selanjutnya level meter. Sesuai dengan namanya level ya. Level ini untuk ketinggian. Nah, ini ya level meternya, yang ini alat kalibrasinya. Namanya level meter kalibrasi. Level meter calibration. Jadi anggap aja ini ini adalah apa? Level meternya, terus ini yang ujungnya ini yang ini ditancapkan sama bundarannya ini. Nanti setelah itu diatur dalamnya, nanti sesuai enggak kalibrasinya, bisa benar enggak. Ini untuk yang ini level meternya. Yang terakhir, infrared thermometer. Kalau kalian tahu nama lainnya yang lain tuh termogan. Termogan hampir sama. Jadi ini termometernya. Yang ini. Nah, yang ini termometernya. Yang sisanya ini yang ininya. Bentar, saya kasih warna yang lain. Nah, yang ini kalibrasinya itu yang infrared thermometernya. Jadi dia ada alat yang bundar yang ini. Nah,
Ini di bawahnya. Yang atasnya itu ada termogannya. Sini ada alat kayak ambil kayak termokapel itu dimasukkan di dalam ini, disambungkan di sininya. Nanti infrarednya, termogannya ini termometernya tinggal memancarkan. Jadi sama nggak hasil dari yang termogannya sama yang kalibrasinya. Dan ini kalibrasi kan dia harus membandingkan dua alat ukur, bukan membandingkan dua alat. Yang pertama alat ukurnya, yang kedua adalah alat masternya. Nah ini alat ukurnya, nah ini alat masternya, sama seperti yang lainnya. Nah, ini alat masternya, yang ini alat ukurnya. Itu untuk yang alat standar kalibrasi. Nah, ini adalah acuannya. Menurut ISO 17025 tidak ditentukan waktu alat ukur untuk dikalibrasi karena semua itu tergantung aplikasi dan frekuensi penggunaan. Jadi ada semisal ada pressure transmitter digunakan dalam kondisi ekstrim nih, 24 jam full dia nonstop dipakai terus selama 6 bulan. Sudah banyak penyimpangan kan? Dipakai terus-terusan selama 6 bulan 24 jam stop. Jadi alat ini harus dikalibrasi. Ada juga yang lain, alat ukur portable yang jarang banget digunakan. Jadi bisa 2 sampai 3 tahun tuh masih bagus akurasinya tanpa harus kalibrasi dulu. Jadi untuk menurut ISO ini dia tergantung penggunaan sama frekuensinya. Ya kalau misalnya jarang digunakan otomatis jarang dikalibrasi. Kalau sering digunakan dan dalam kondisi sangat ekstrim pasti belum sampai 1 tahun dia harus dikalibrasi. Selain 17025, standar lainnya adalah ISO 9000 series dan standar yang melibatkan pengendalian peralatan ukur mencantumkan kalibrasi sebagai salah satu persyaratan kompetensi. Dari yang tadi ada namanya proses kalibrasi. Jadi semisal alatnya tadi sudah harus dikalibrasi, ini ada prosesnya. Nah, proses yang pertama ada persiapan kalibrasi. Dia harus persiapkan adalah persiapan alat standarnya apa aja. Kalau semisal tadi pressure gauge-nya berarti dia harus menyiapkan pressure gauge dasarnya. Kalau yang flow meter berarti harus menyiapkan flow meter kalibrasinya. Terus pelaksanaannya gimana? Ditentukan pelaksanaannya. Kalau harus sesuai dengan pelaksana. Maksudnya adalah pelaksana untuk kalibrasi. Siapa yang akan mengkalibrasi? Yaitu orang yang sudah sertifikasi tentang kalibrasi dari pihak-pihak yang sudah disetujui. Ya, yang selanjutnya adalah kondisi lingkungan, kalibrasi dan metodenya. Jadi untuk kondisi lingkungan ini dia harus sesuai dengan persyaratan metodenya seperti dari temperatur, kelembapan. Jadi tidak semua kalibrasi itu dilakukan dalam kondisi yang ruangan yang sangat ketat. Ada lagi yang harus memiliki keadaan temperatur dan kelembapan di ruangan tuh yang diizinkan 20 derajat Celcius. Jadi tingkat kelembapannya itu 60 sampai 70%. Ada lagi yang dari kondisi lingkungan yang getaran. Nah, itu kan nggak selalu menggunakan keadaan temperatur dan kelembapan yang tertentu. Itu untuk yang kondisi lingkungan. Yang selanjutnya metode kalibrasi ini acuannya pada standar seperti apa? Standarnya ada yang internasional atau standar-standar seperti textbook, jurnal, bulletin, atau manual peralatan. Ini untuk yang metodenya. Selanjutnya, step yang kedua adalah pelaksanaan kalibrasi. Yang pertama diamati dulu pengamatan awal. Pengamatan awal ini berupa instrumen yang pastikan alat tersebut
harus emang beroperasi normal, bukan yang benar-benar rusak yang harus dikalibrasi. Seperti alatnya tidak normal, nggak boleh. Untuk selanjutnya adalah penyetelan. Penyetelan kalibrasi ini menghindari kesalahan untuk titik nol. Misalnya untuk kedataran, pembersihan alat dari kotoran, penyetelan untuk titik nol, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengamatan kewajaran. Maksudnya ini adalah jika suatu alat tersebut tidak dalam wajar, jadi perlu dicari penyebabnya seperti apa aja. Nanti itu akan ditinjau ulang untuk pelaksanaan kalibrasinya. Selanjutnya adalah untuk pengukuran. Pengukuran ini dilihat dia sesuai nggak sama acuan untuk dokumen kalibrasi. Kalau misalnya tidak sesuai, biasanya di ketepatan, ketelitian, resolusi, dan sensitivitas. Selanjutnya yaitu pencatatan hasil tadi yang semua dari penyetelan, pengamatan, pengukuran, dia harus dicatat untuk sebagai perhitungan terakhir untuk menentukan ketidakpastian. Dan ketidakpastian ini di breakdown semua tentang untuk pasti ada beberapa faktor. Yang pertama seperti operator, alat kalibrasi, alat yang bersangkutan, lingkungan, metode kalibrasi. Step ketiga, setelah dari semua ini pasti harus ada laporan kalibrasi. Laporan kalibrasi ini berisi yang pertama kelayakan alat ukur, yang kedua selang waktu. Untuk yang kelayakan alat ukur ini, kalibrasi ini harus dilakukan dengan alat ukur yang tidak rusak dan layak dipakai. Untuk yang kedua, selang waktunya dilihat. Selang waktunya itu dilihat jenis alat ukurnya, frekuensi pemakaian, stabilitasnya, kondisinya, dan batas kesalahannya yang ada hubungannya dengan akurasi alat. Semisal dinyatakan ya ada alat itu, nama alat, suatu alat dinyatakan waktu kalendernya misal dan 6 bulan sekali harus dikalibrasi, ada 1 tahun sekali dikalibrasi. Ada lagi yang dinyatakan dalam waktu pemakaian seperti 1000 jam pakai, 5000 jam pakai. Ada lagi yang namanya kombinasi antara waktu kalender dengan waktu pemakaian, ada 6 bulan semisal dan 6 bulan atau 1000 jam pakai, tergantung yang mana dulu yang tercapai. Selanjutnya untuk yang step terakhir, pemeliharaan peralatan, yaitu alat standar dan alat ukur. Untuk alat standarnya ini pasti sedapat mungkin harus disimpan dalam kondisi mencegah perubahan sifat fisik seperti karat. Jika suatu master atau alat standarnya sudah tidak lagi dipakai, otomatis untuk pengkalibrasiannya dia harus membutuhkan alat yang baru atau alat alat standarnya atau masternya itu harus di perawatan dulu, ada diperbaiki dulu. Tapi untuk beli ulang itu harganya sangat mahal. Yang kedua adalah alat ukur. Alat ukurnya yang tadi itu harus dengan berkualitas. Jadi untuk alat ukur yang dikalibrasi harus layak dipakai dan tidak rusak. Untuk penyimpanannya, lemari suatu alat ukur harus bebas dari debu dan kotoran. Dan yang kedua, tempatnya harus stabil untuk temperatur, kelembapan, dengan tujuan agar ketelitiannya dan daya baca alat tetap terjaga. Biasanya alat ukur disimpan dengan temperatur 20 derajat Celcius dan dengan kelembapan 60 hingga 70 derajat Celcius. Ini untuk penjelasan proses kalibrasi. Selanjutnya untuk yang terakhir,
setiap kali penjelasan ada evaluasi. Yang pertama, apa perbedaan dari kalibrasi dengan adjustment? Yang kedua, standar apa saja yang digunakan dalam pengkalibrasian? Yang ketiga, mengapa perlu dilakukan kalibrasi? Yang terakhir, jelaskan tahapan untuk kalibrasi. Jawaban-jawaban ini kalian upload di GC masing-masing sesuai dengan instruksi dari guru mapel kalian. Sekian penjelasan dari saya untuk kalibrasi alat ukur instrumen ini. Jika ada penjelasan dari saya yang melenceng atau tidak benar, tolong kasih tahu, sanggah, karena saya juga perlu referensi kembali untuk alat ukur dan kalibrasi ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.